Kami atas nama keluarga dari Sunan Ampel dan Sunan Derajat sedikit bercerita bahwa tanah Ampel itu Pak Ganjar sebenarnya ada 15 hektar dan surat-suratnya itu sudah ada, tetapi sampai sekarang ini kita belum berani. Karena apa? 15 hektar itu ditempati oleh Pahlawi segitu banyak. Masalahnya awal ini ternyata tokoh-tokoh yang dulunya kita berprasangka baik, yaitu para Habib Balwi. Dulu kita berprasangka baik, kita menghormati mereka. Awalnya mereka juga menghormati Wali Songo seakan-akan bagian dari kabilah mereka, tapi kemudian di suatu masa mereka banyak merendahkan para kiai dan merendahkan para turunan Wali Songo, dan juga banyak merendahkan pendiri bangsa. Akhirnya kemudian Ampel itu kemudian dikuasai oleh Pahlawi. Begitu kita kalau Bapak nanti buka Ampel, ada namanya Hotel Wali Songo. Itu masalahnya Kiai Ubed dulu itu sudah menggugat tanah itu sudah dipegang Kiai Ubed, terus kemudian dijual oleh Pahlawi, kemudian sampai mau dipenjarakan. Di hadapan calon Presiden Ganjar Pranowo, Trah Sunan Ampel dari jalur Sunan Derajat mengungkapkan kejahatan kaum Habib yang telah merampas 15 hektar bumi Ampel, sehingga zuriat Sunan Ampel yang ada di sana kini terusir dari tanah leluhur mereka. Kami atas nama keluarga dari Sunan Ampel dan Sunan Derajat sedikit bercerita bahwa tanah Ampel itu Pak Ganjar sebenarnya ada 15 hektar dan surat-suratnya itu sudah ada, tetapi sampai sekarang ini kita belum berani. Karena apa? 15 hektar itu ditempati oleh Pahlawi segitu banyak. Permasalahannya awal ini ternyata tokoh-tokoh yang dulunya kita berprasangka baik, yaitu para Habib Balwi. Dulu kita berprasangka baik, kita menghormati mereka. Awalnya mereka juga menghormati Wali Songo seakan-akan bagian dari kabilah mereka, tapi kemudian di suatu masa mereka banyak merendahkan para kiai dan merendahkan para turunan Wali Songo, dan juga banyak merendahkan pendiri bangsa. Akhirnya kemudian Ampel itu kemudian dikuasai oleh Pahlawi. Begitu kita kalau Bapak nanti buka Ampel, ada namanya Hotel Wali Songo. Itu masalahnya Kiai Ubed dulu itu sudah menggugat tanah itu sudah dipegang Kiai Ubed, terus kemudian dijual oleh Pahlawi, kemudian sampai mau dipenjarakan gitu. Jika kita pergi berziarah ke makam Raden Rahmat Sunan Ampel, salah satu sesepuh Wali Songo penyebar agama Islam di bumi Nusantara, maka di sana kita akan melihat begitu ramainya suatu komunitas yang katanya adalah orang-orang keturunan Arab, begitu memenuhi bumi Ampel mulai dari kawasan luar hingga sepanjang jalan menuju area makam. Dulu kita atau bahkan sebagian besar masyarakat hingga sekarang masih beranggapan bahwa mereka semua yang menghuni kawasan di sekitar area makam merupakan keturunan atau setidaknya masih ada hubungan kerabat dengan Raden Rahmat, karena memang di kawasan sana begitu penuh dengan orang-orang dari golongan mereka. Itulah anggapan kita dan juga anggapan sebagian besar masyarakat pada umumnya. Sampai pada akhirnya kita memahami situasi sebenarnya yang ada di sana setelah ada pertemuan antara zuriyah Wali Songo dengan calon presiden 2024 Ganjar Pranowo. Karena pertemuan itulah akhirnya kita tahu bahwa orang-orang yang menguasai bumi Ampel saat ini sebagian besar bukanlah keturunan Arab murni, melainkan sebagian besar dari mereka adalah dari kaum Habib Ba'alawi. Hal tersebut diungkapkan oleh zuriyah Sunan Ampel dari jalur Sunan Derajat Kiai Munawir yang menceritakan semua bahwa 15 hektar bumi Ampel telah dirampas oleh kaum Habib keturunan Ubaidillah dari tangan mereka. Meskipun para zuriyah Sunan Ampel memiliki surat resmi atas kepemilikan tanah di sana, namun mereka tidak berani menempatinya karena kawasan tersebut telah dihuni oleh kaum Ba'alawi sebegitu banyaknya yang sebenarnya mereka semua tidak ada hak untuk tinggal di sana.
Diceritakan juga bahwa ada salah seorang terah Sunan Ampel yang pernah mencoba untuk mengambil kembali tanah yang menjadi hak mereka. Namun tanah tersebut justru dijual oleh oknum Habib keturunan Ubaidillah, dan pemilik aslinya yang merupakan terah Sunan Ampel malah diancam untuk dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang diungkapkan oleh Kiai Munawir ini jelas membuat kita semua tercengang dibuatnya. Karena kita tidak menyangka kaum Habib yang hanyalah kaum keturunan pendatang yang kakek moyangnya dibawa oleh penjajah ke negeri kita, telah berani menduduki bumi Ampel yang sama sekali bukan hak mereka dan mengusir para zuriyah Sunan Ampel sebagai pemilik sah kawasan di sana. Ini adalah satu di antara sekian banyaknya alasan kenapa kita begitu gencar melawan arogansi kaum Habib keturunan Ubaidillah yang bersikap sangat arogan menguasai sesuatu yang bukanlah hak mereka, mengatasnamakan sebagai keturunan Rasulillah supaya umat Islam bangsa Indonesia tunduk tidak berdaya dan tidak berani melawan kejahatan apapun yang dilakukan oleh golongan mereka adalah bentuk kejahatan yang luar biasa biadabnya, karena mereka memanfaatkan nama besar Rasulillah untuk melancarkan kejahatan mereka. Perjuangan kita memang tidak mudah, karena sebagian besar saudara pribumi kita masih terjerat dengan doktrin-doktrin dari golongan mereka, sehingga di saat kita melawan kejahatan kaum Habib keturunan Ubaidillah, justru saudara-saudara kita sendirilah yang pasang badan membela dan melindungi golongan mereka. Saudara-saudara kita tersebut seakan tidak pernah sadar siapa yang mengislamkan nenek moyang mereka, sehingga mereka semua juga beragama Islam berkat nenek moyang mereka yang diislamkan lebih dulu oleh datuknya orang-orang yang sekarang dizalimi oleh golongan yang mereka bela. Umat Islam bangsa Indonesia yang lebih memihak kaum Habib keturunan Ubaidillah dan memusuhi para kiai zuriyah Wali Songo yang mengislamkan leluhur mereka. Bagi kita, mereka semua adalah orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih, karena mereka semua malah memusuhi para zuriyah orang-orang yang telah mengislamkan leluhur mereka. Yang menjadi pertanyaan kita, di manakah letak logika mereka semua? Bisa-bisanya mereka justru memihak suatu golongan yang jelas-jelas telah merendahkan dan juga menghinakan para kiai yang sebagian besar dari mereka adalah zuriyah dari Wali Songo yang berjasa besar dalam mengislamkan leluhur mereka semua. Jadi ada juga yang mendoktrin bahwasanya berguru kepada satu Habib bodoh itu lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Nah, itu sudah perendahan yang luar biasa. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Bahkan mereka itu, para wanita mereka itu haram dinikahi oleh keturunan yang di luar mereka. Andai kata ada pun tuh juga ada yang dipaksa cerai. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Manabi kiai sebenarnya Nabi di Saripah saya beli kiai Asmana, tetapi Asmana saya tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Kami datang ini sebenarnya memang sudah punya keyakinan bahwa pasangan Bapak Mahfud, Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud ini yang seirama dengan geretak hati para Duriyat Wali Songo yang memimpikan bangsa Indonesia tidak lagi bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh kaum Habib keturunan Ubaidillah kepada para ulama kita dan kepada kaum pribumi Nusantara
tentu saja membuat kita menginginkan seorang pemimpin yang peduli akan kondisi sosial masyarakat yang dipimpinnya, bahwa ada satu golongan yang menganggap dan bahkan mendoktrinkan kepada bangsa Indonesia kalau kelompok mereka adalah warga negara dengan kasta paling mulia yang seolah-olah wajib untuk dimuliakan oleh kelompok masyarakat lainnya. Orang-orang yang bukan dari kelompok mereka dianggap sebagai warga negara dengan kasta yang sangat rendah, dan itu terbukti dengan diharamkannya wanita-wanita mereka dinikahi oleh golongan yang di luar kelompoknya karena dianggap akan merusak dan menghinakan garis keturunan mereka. Sebagai manusia yang statusnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai warga negara yang statusnya sama di mata negara, tentu saja kita sebagai bangsa pribumi Nusantara sangat terhina dengan perlakuan mereka. Apalagi golongan mereka hanyalah kaum keturunan pendatang yang dahulu kakek moyang mereka dibawa ke negara kita oleh kaum penjajah untuk dijadikan budak-budak penjajah, membantu kaum penjajah dalam menjajah para leluhur kita. Diterimanya golongan mereka sebagai warga negara meskipun kakek moyang mereka adalah antek-antek penjajah. Bukannya membuat mereka berterima kasih kepada bangsa Nusantara, tapi malah berbuat sangat semena-mena terhadap orang-orang dari bangsa kita. Dirampasnya bumi Ampel oleh golongan mereka dari tangan Zuriyah Sunan Ampel sebagai pemiliknya yang sah adalah bentuk arogansi mereka yang sudah sangat merajalela, yang tidak bisa jika harus kita biarkan begitu saja. Islamnya bangsa kita adalah atas jasa orang-orang yang para zuriyahnya sekarang dizalimi oleh golongan mereka, sehingga sudah pasti kita akan berada di pihak para kiai kita yang merupakan zuriyah waliullah penyebar agama Islam kepada para leluhur kita. Kita bukanlah manusia bodoh seperti budak-budak keturunan Ubaidillah yang justru memusuhi zuriyah dari orang-orang yang telah berjasa besar mengislamkan para leluhur mereka. Berada di pihak para kiai zuriyah wali songo penyebar agama Islam di bumi Nusantara, maka sudah garanti pula kita berada di barisan zuriyah Rasulillah. Karena para wali songo sudah jelas nasabnya sebagai keturunannya, tidak seperti kaum Habib yang leluhur mereka Ubaidillah. Sudah tidak bisa dibuktikan lagi kebenarannya sebagai keturunan dari baginda Nabi kita.